Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Masuk semua berarti ya? Iya. Oke, bagus. Dipertahankan ya anak-anak. Nah, Ibu lihat masih ada loh yang belum mengeluarkan buku. Ayo, buku paket sama buku tulisnya dibuka dulu, dikeluarkan. Sudah semua dikeluarkan? Sudah, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Oke, pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan minggu kedua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Berarti bukunya belum dibaca ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan operasi aljabar. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur aljabar. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dan operasi aljabar. Tujuan kita belajar materi ini adalah diharapkan anak-anak semuanya bisa mengubah aljabar ke dalam bentuk aljabar yang ekivalen menggunakan sifat-sifat dan operasi bentuk aljabar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan operasi aljabar. Aljabar. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat aljabar. Sifat aljabar. Nah, ada yang tahu sifat aljabar itu ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang namanya sifat komutatif. Sifat apa anak-anak? Komutatif. Nah, untuk persamaannya ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi letak dua bilangan ini apabila ditukarkan hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian aljabar. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ini persamaan untuk yang sifat komutatif. Nah, lanjut yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, untuk sifat asosiatif persamaannya itu ada A dalam kurung A ditambah B dalam kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Ingat ya, ini persamaan untuk sifat yang asosiatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Persamaannya ini dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Nah, pada sifat asosiatif ini menggunakan 3 bilangan ya, dengan bantuan 2 pengelompokan dengan tanda kurung, ada tanda kurung. Walaupun tanda kurung ini kita tekan, hasilnya akan tetap sama. Oke, akan tetap sama ya. Nah, sama kayak sifat komutatif, sifat asosiatif juga berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian aljabar. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Dari 2 sifat ini paham kan? Paham. Oke. Yang ketiga ada yang namanya sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif ini adalah sifat yang menggunakan 2 operasi. Ada operasi perkalian dengan penjumlahan ataupun operasi perkalian dengan operasi pengurangan. Nah, untuk
ada A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini untuk persamaan sifat distributif. Nah, pada sifat distributif ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu yang mana? Itu yang ini. Yang ini. Ini kan menggunakan dua operasi. Ada operasi perkalian dengan penjumlahan. Jadi ini yang dimaksud dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, untuk persamaannya ada A dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, ini sama sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, cuma yang beda ada terletak pada operasi pengurangan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang anak-anak bisa mencatat dulu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk mencatat sifat aljabar. Cukup, Bu, insya Allah. Oke, bisa dicatat dulu ya. Ya, Bu. Mencatatnya sudah? Sudah selesai? Sudah. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke operasi aljabar. Ibu hapus dulu ya. Nah, yang kedua ada operasi aljabar. Nah, di operasi aljabar itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dilakukan dengan menghitung suku-suku yang sejenis. Jadi suku-suku yang sejenis itu kita gabungkan. Nah, apa sih suku sejenis itu, Bu? Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Kita tulis ya, suku sejenis. Suku sejenis. Suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh. Tentukan hasil penjumlahan dari 3x kuadrat ditambah 2x kurangi 1 dan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Oke, kita bisa langsung kerjakan. 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 ditambah dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan 6. Nah, kita gabungkan suku-suku yang sejenis. Nah,
kita lihat 3x kuadrat, suku sejenisnya yang mana? Yang 2x kuadrat terus yang 2x dengan negatif negatif 4x dan negatif 1 dengan 6, konstanta dengan konstanta. Berarti kita tulis di sini 3x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4x terus dikurangi 1 ditambah 6. Nah, kita jumlahkan 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat berapa? 5x kuadrat 5x kuadrat. 2x dikurangi 4x berapa anak-anak? negatif 2x. Kemudian negatif 1 ditambah 6 berapa? 5. 5. Oh, berarti positif 5. Jadi hasil penjumlahan dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6 sama dengan 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. 5. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Selanjutnya ada apa yuk? Ada perkalian bentuk aljabar. Selanjutnya ada perkalian. Aljabar. Nah, perkalian aljabar ini ada dua macam, yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, ada di sini ada bentuknya itu ada K kali AE. Itu akan sama dengan K AE. Kemudian ada K dikali AE ditambah B sama dengan, kita kalikan lagi ya. Ini sama dengan K AE ditambah K B. Nah, biar lebih paham lagi, kita ibu kasih contoh. Di sini contohnya ada 3 dalam kurung PI. Berarti berapa anak-anak? Sama dengan 3 PI. Terus yang kedua ada lagi contohnya 5 ditambah PX ditambah I. Berapa? 5px ditambah 5 Ki. Nah, sampai sini paham kan ya? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa, Bu. Nah, yang kedua ada perkalian antara dua bentuk variabel. Nah, di sini bentuknya ada A X ditambah B dikali C tambah D. Itu sama dengan, nah kayak gini. Dikalikan lagi ya. Ke sini, di sini, ke sini. Berarti berapa? AX dikali CX ditambah A kali D ditambah B dikali CX ditambah B D. Nah, selanjutnya dijabarkan. Ini kan X dikali X jadi X kuadrat. Berarti ACX kuadrat ditambah, nah di sini sama-sama ada X ya. Berarti kita pakai sifat apa? Sifat distributif. X dikali dalam kurung A D ditambah BC tutup kurung ditambah BD. Oke? Mau dikasih contoh? Iya, Bu. Oke, contohnya. Contoh. Kelihatan, Bu. Dalam kurung 3x dikurangi 4 dikali dalam kurung 2x tambah 3. Sebentar Ibu ganti spidol dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Yuk, bareng-bareng ya ngerjainnya. Berarti apa? 3x dikali dengan 2x. 2x ditambah. Terus 3x dikali 3. Ditambah ya. Sebentar.
lanjut. Negatif 4 dikali 2x. 2x. Negatif 4 dikali 2x. Selanjutnya negatif 4 dikali 3. Nah, berarti berapa? x kuadrat 6x kuadrat ditambah 9x 9x dikurangi 8x 8x dikurangi 12. Berarti 6x kuadrat. Nah, ini bisa kita kurangi ya, karena sukunya sejenis. Iya. Berarti ditambah x dikurangi 12. 12. Nah, berarti hasilnya 6x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Sampai sini paham? Paham Bu? Paham semua ya? Bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya ada operasi yang terakhir, namanya operasi. Nah, untuk operasi yang terakhir ada operasi apa anak-anak? Operasi pembagian aljabar. Nah, ini operasi yang terakhir ya. Pembagian aljabar. Nah, sini ibu langsung ke contoh soal. Contohnya ada m pangkat 6 dikali m pangkat 9. Oh, sebentar. Jangan yang ini ya. Yang gampang-gampang dulu. 12 x pangkat 4 dibagi 3 x kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. 12 x kuadrat per 3 x kuadrat. Nah, lalu kita bisa pisahkan bilangan dengan bilangan, kemudian variabel dengan variabel. Oh, sebentar. Ini ada yang tipe, ini harusnya 4 kan? 4. Nah, berarti seperti ini. 12 dibagi 3 dikali dengan x pangkat 4 per x pangkat 2. 12 dibagi 3 berapa anak-anak? 4. Terus x pangkat 4 dibagi x pangkat 2. Ini pakai sifat eksponen. Karena bilangan pokoknya sama, berarti karena ini pembagian, kita kurangi pangkatnya saja. Berarti berapa? X pangkat 2. Berarti jawabannya 4x kuadrat. Sampai sini paham? Paham Bu? Nah, itu ada contoh lagi ya. Yang sedikit lebih sulit. Ada m pangkat 6 dikali m pangkat 9 dibagi m pangkat 8 kali n pangkat 3 dikali m pangkat 4. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini tulis m pangkat 6 dikali n pangkat 9. Nah, ini kita kalikan berapa anak-anak? M pangkat 8 dikali dengan M berarti M pangkat 9. Kemudian M pangkat 3 dikalikan dengan M pangkat 4, M pangkat 7. Nah, kita gabungkan dengan yang sejenis ya. M pangkat 6 dibagi M pangkat 9 dikali N pangkat 9 dibagi N pangkat 7. Berarti di sini 1 per M pangkat 3 dikali dengan M U kuadrat sama dengan M kuadrat per M pangkat 3. Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, sekarang lanjut lagi, ada satu contoh soal lagi. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa dipahami kan ya? Bisa Bu. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Ini bisa dihapus ya? Iya. Tentukan hasil pembagian pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 12 dibagi dengan x dikurangi 4. Nah, untuk bentuk ini kita bisa ubah
menjadi bentuk kayak hitungan akar gitu, kayak gini. Di sini di dalam sini kita tuliskan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 12. Nah, jadi kita tuliskan pembaginya itu X dikurangi 4. Nah, yang kita lihat itu yang di depan sini, X pangkat 3 yang ini. X pangkat 3 dibagi X itu sama dengan berapa? X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini kita kalikan dengan X dikurangi 4. Berarti X kuadrat dikali X sama dengan X pangkat 3. Terus X kuadrat dikali negatif 4 sama dengan negatif 4X kuadrat. Kemudian kita kurangi seperti ini. Nah, di sini kan udah 0 ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 0 kan? Iya. Terus negatif 2X kuadrat dikurangi 4X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, yang ini tinggal turun. Negatif 11X ditambah dengan 12. Nah, sama kayak yang tadi, kita lihat yang ini yang depan. 2X kuadrat kita lihat. Nah, 2X kuadrat dibagi dengan X. Berapa anak-anak? 2X. Ini berarti ditambah 2X. Nah, 2X ini kita kalikan dengan X kurangi 4. 2X dikali X berapa? 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali negatif 4 berarti negatif 8X. Kurangi juga sama. Ini kan 0. Ini 0 ya. Terus negatif 11X dikurangi 8X. Berapa? Negatif 3X. Nah, yang 12 tinggal turun ditambah 12. Nah, sama kayak yang tadi kita lihat yang depan dulu. Negatif 3X dibagi X berapa? Negatif 3. Negatif 3 dikali X. Negatif 3X. Negatif 3X. Terus negatif 3 dikali negatif 4. Positif 12. Positif 12. Kita kurangi. Hasilnya 0 kan ya? Iya. Karena di sini hasilnya sudah 0, berarti jawabannya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Jawabannya ini. Jadi hasil pembagian dari X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 12 dibagi X dikurangi 4 sama dengan berapa? X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, gimana? Paham kan ya? Sampai saat ini paham semua? Paham. Oke, mungkin sekian. Mungkin cuma ini pembahasan kita mulai dari sifat dan operasi aljabar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih yang udah Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan Sasa. Jadi materi yang sudah kita pelajari tadi yaitu ada sifat-sifat aljabar dan operasi aljabar. Untuk sifat-sifat aljabar itu ada 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sedangkan untuk operasi aljabar itu ada 4, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aljabar. Ya, benar sekali Sasa. Jadi anak-anak perlu diingat bahwa sifat aljabar itu ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang terakhir ada sifat distributif. Lalu untuk operasi bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan aljabar, kedua ada pengurangan aljabar, dan ketiga ada perkalian bentuk aljabar, dan yang terakhir ada pembagian bentuk aljabar. Ini paham semua sudah kan ya? Iya, Bu. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan buku paket halaman 142. Bisa dikerjakan bareng-bareng sama teman sebangku ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang pemodelan bentuk aljabar. Jadi buku paketnya bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih atas kerjasama dan antusiasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.